Halo, jumpa lagi dengan saya di Oki Design Channel. Oke, pada kali ini kita akan kenalan dengan salah satu aplikasi yang mungkin barangkali sangat familiar bagi kita. Aplikasi sangat banyak dipakai oleh orang-orang ya, masyarakat ya, pengguna ya. Jadi ini aplikasi yang bisa dipakai, yang sering sekali dipakai. Nah, nama aplikasinya adalah aplikasi Microsoft Word. Tentunya kita sudah tahu ini fungsinya adalah berguna untuk membuat dokumen seperti itu. Nah, dalam sedikit tutorial pada kali ini saya akan menyampaikan ada beberapa fitur yang bisa dipakai atau fitur dasar yang ada di Microsoft Word yang barangkali mungkin di antara teman-teman ada yang mungkin belum paham bagaimana sih cara mengaturnya. Ini adalah basicnya, yang dasarnya, yang tentunya harus kita tahu. Nah, apa saja yang akan kita lihat sama-sama di layar sudah saya tampilkan. Ada 8 macam yang akan kita lihat. Oke, yang pertama namanya margin halaman. Yang kedua kita akan atur ukuran kertasnya. Yang ketiga kita akan atur orientasi halamannya. Yang keempat kita akan atur spasi dari dokumennya. Yang kelima jenis dan ukuran font. Yang keenam kita akan mengatur header dan footer dari halaman. Yang ketujuh kita akan mengatur border and shading. Yang kedelapan kita akan simpan dokumen dalam bentuk PDF. Oke, langsung saja ya, kita akan lihat di mana sih cara mengaturnya, dari mana sih tempatnya. Oke, sekarang kita lihat aja untuk poin 1, 2, 3. Margin ukuran sama orientasi ini kebetulan dia berada di satu tempat ya. Tempatnya ada di bagian layout. Jadi untuk ngatur margin, ngatur ukuran kertas sama orientasi itu ada di satu tempat. Namanya di menu layout. Nah, mungkin barangkali ada yang belum tahu ya margin ini buat apa sih? Jadi untuk margin ini fungsinya adalah untuk mengatur area ketikan kita, batas ketikan kita. Apa yang diatur? Berapa sih batas atas, batas dari topnya ke bawah, kemudian batas dari kiri, kemudian batas dari kanan dan batas dari bawah ya. Jadi area ketikan kita, area tulisan kita. Nah, tempatnya ada di sini, di margin ini tempatnya. Dari Word dia sudah kasih banyak pilihan, defaultnya dia ya. Defaultnya dia ini berarti topnya 2,5. Kalau normal ya, normal dibuat 2,5 cm dari sebelah kiri, dari atas ya, maaf, dari atas, bawah, kiri dan kanan itu sama semua. Jadi kita bisa lihat di sini kalau kita lihat dokumennya, inilah batas area ketikan kita. Di sini ada pembatasnya, berarti yang ini artinya pada saat kita print jaraknya dari kertas ini 2,5 cm ya. Jadi gampangnya itu pada saat kita print, margin ini fungsinya pada saat kita print jaraknya 2,5 cm dari tepi kertas, area ketikannya. Kemudian untuk ukuran kertas, nah ukuran ini ada di bagian size yang di sini. Ini ya banyak pilihannya. Defaultnya dari dia biasa dibikin dalam bentuk A4. Nah, A4 ini ukurannya 21 cm dikali 29,7 cm. Bisa dirubah ya, ada letter quarto ya, kadang biasanya namanya quarto, ada yang legal agak panjang. Atau juga untuk yang envelope ya, kecil-kecil. Berikutnya orientasi halaman ini fungsinya adalah untuk mengatur halaman ini. Gampangnya ya, ini dokumen mau dibikin tegak atau melintang, jadi lurus atau miring gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari sini menunya. Untuk orientasi ada di sini. Nah, ini dia orientasi. Ini kalau tegak, kalau yang miring tinggal kita klik jadi miring seperti ini. Nah, kemudian ada juga cara lain bagaimana mengatur margin, ukuran sama orientasi. Caranya apa? Ini saya kembalikan dulu ya. Nah, caranya adalah dari sini menunya, dari menu pack setup. Di sini ada, tinggal diklik aja, tetap di menu layout, ada di pack setup yang ini, pack setup ini. Nah, begitu diklik dia akan muncul dialog seperti ini. Nah, di sini ada sudah muncul margin, sudah muncul papernya, kertasnya ya, sama orientasinya. Tinggal diubah saja. Boleh kalau margin misalnya kita cukup klik yang ini aja, mau naik atau turun.
atau boleh kita langsung aja ketik di sini 3 misalnya. Kalau mau pakai koma, kalau ada desimalnya dipakai koma, kalau di yang saya demokan sekarang, atau juga yang ketik ya, tergantung dengan komputer masing-masing. Ini untuk ngatur resinya mau tegak ataupun mau landscape, tinggal pilih aja. Yang ini untuk mengatur halamannya, mengatur kertasnya, ukuran kertasnya mau tegak atau mau ini untuk mengatur kertasnya, kita mau pilih ya kertasnya apa gitu. Oke, ini misalnya saya oke aja. Nah, dia akan berubah. Berikutnya ada mengatur spasi dokumen. Nah, spasi dokumen ini fungsinya untuk mengatur jarak dari paragraf ya. Ini mungkin spasi paragraf ya, saya ganti aja nih spasi paragraf ya, spasi paragraf. Jadi defaultnya itu ada 1, ada 1,5, ada 2 untuk spasi halaman ya. Silakan lihat tempatnya ada di menu home ini. Silakan klik menu home, ada di sini nih. Nah, ini dia. Inilah pilihan dari spasi-spasinya. Ada 1, 1,5, 1,5, 2, 2,5 sama 3. Jadi bisa kelihatan di sini. Kalau mau lihat kita blok aja dulu ya. Kita blok seperti ini. Kita tunjuk kalau 1 nggak ada yang berubah, 1,5. Ini 1,5 spasi. 2, 2,5 sama 3. Jadi lebar ya. Nah, ini cara untuk mengatur spasinya. Nah, ada juga cara yang lain menggunakan keyboard. Apa sih caranya? Ini yang saya tahu caranya ya. Kalau untuk satu spasi cukup tekan tombol Ctrl dan angka 1. Itu untuk satu spasi. Kemudian kalau untuk 1,5 spasi tombol Ctrl dan angka 5. Ya, kemudian kalau untuk 2 spasi Ctrl dan angka 2. Karena itulah umumnya yang bisa dipakai sama orang, sampai sama pengguna ya. Kalau nggak 1 spasi, 2 spasi atau 1,5 spasi. Oke. Kalau 1 spasi Ctrl angka 1, 1,5 spasi Ctrl 5 angka 5, 2 spasi Ctrl 2. Nah, ini untuk tentang spasi. Sekarang kita lihat yang nomor 5. Yang nomor 5 jadi ukuran font. Nah, ini mudah saja ya. Untuk ini ukuran font. Caranya bisa lewat kalau kita blok seperti ini caranya. Ya, jadi kalau untuk mengubah ukuran dan ukuran font ini pastikan juga kita blok ya. Kita blok dulu. Ya, kita blok dulu. Kemudian silakan kita ubah. Nah, cara berubahnya kita bisa lewat ini. Nah, di sini untuk mengatur jenis fontnya mau apa misalnya Arial ya, kita ganti jadi Arial dan fontnya ada di sebelahnya di sini. Ini fontnya bisa 12 atau apa ya. Jadi dia akan berubah tergantung dengan area mana yang kita blok seperti ini. Apakah bisa kita blok satu persatu? Bisa aja. Misalnya ukuran kita mau bikin besar sendiri bisa aja. Kita harus bikin turunnya lebih besar dari yang lain. Nah, seperti ini juga bisa. Atau sekalian kita bold juga bisa, ada di sini ya. Ini untuk menambahkan tulisan kita bold seperti ini. Atau juga kalau mau dimiring, misalnya fontnya mau kita bikin underline, ini pakai ini ya, garis bawah seperti ini. Dan ini mau kita bikin pakai miring ya. Ini untuk mengatur formatnya seperti ini. Ini bisa juga. Atau juga ada cara yang lain. Kita blok seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Ya, ini sudah bawaan dari Word-nya, muncul seperti ini. Oke, ini untuk mengatur jenis dan ukuran font. Nah, sekarang kita lihat yang poin nomor 6, mengatur hitung sama puter. Nah, apa sih ini fungsinya? Ini fungsinya adalah supaya kita mau kepinginnya pada seandainya kita punya banyak halaman, maka setiap halaman itu di bagian atas sama bawah muncul tulisan dan kita nggak perlu capek ketik dari awal ya. Atau dengan kata lain, Ideal Footer akan membuat sebuah teks muncul di setiap halaman ya, seperti buku misalnya kan di atas ada penulisnya siapa begitu.
pakai ide dan footer ini yang dipakai, sama juga dengan bagian halamannya juga ya muncul di sana. Nah, caranya seperti apa untuk masuk ke ide dan footer? Caranya tinggal di double klik. Saya ulangi, tinggal di double klik di sini. Double klik ya di sini di area yang kosong. Dengan atas double klik. Nah, jika kita double klik, maka area ketikan akan berubah menjadi warna abu-abu, kurang aktif seperti ini. Dan sekarang ini aktifnya di bagian header. Ini artinya sekarang sudah masuk ke bagian header. Ini juga cirinya ada headernya. Nah, untuk keluar tinggal di close, ada di sini ya, tinggal diklik aja di sini. Tapi kita coba dulu, kita coba ketikkan saja. Pasti yang saya maksudkan dia akan muncul di setiap halaman. Kita ketik aja di sini contoh penggunaan header. Nah, ini pun misalnya seandainya kita mau ubah fontnya, bisa juga ya. Tinggal di menu home kita ubah. Di sini pakai huruf Times New Roman. Ini juga bisa diketik ya. Bisa diketik seperti ini. Ukurannya mau 14 di sini. Kita enter. Nah, muncul ya. Mau di bold juga bisa, pakai Ctrl B. Ini juga bisa. Oke. Sekarang kita mau bikinnya footernya. Nah, biasanya kalau kita sudah aktifkan headernya, otomatis footer juga aktif. Caranya adalah langsung aja ke bawah ya. Nah, muncul dia seperti ini. Tinggal kita ketik aja ya di sini, kita coba. Nah, di sini ya. Contoh penggunaan footer. Oke, sama juga ya, kita ubah fontnya dari sini. Bisa pakai apa nih, angsana misalnya ya, tebal dan miring. Nah, kemudian saya mau tempatkan di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri caranya tinggal klik ini. Ada juga di menu home ya. Ini bisa di center, juga bisa di sebelah kiri. Nah, ini untuk ngaturnya. Mau tengah, kiri ataupun kanan. Oke. Kalau sudah, sekarang kita keluar saja dari footer. Caranya bisa lewat menu yang ini ya, close footer, atau bisa kita double klik lagi di area ketikan di sini. Klik. Nah, muncul ya seperti ini. Jadi sekarang sudah aktif ke area ketikan. Nah, sekarang kita coba saja, kita bikin 2 halaman. Apakah header footer ini akan muncul? Kita coba saja ya. Saya bikin halaman kedua. Nah, ini halaman pertama, ini halaman yang kedua, halaman kedua. Kita bisa lihat header dan footernya juga muncul. Inilah manfaat dari penggunaan header dan footer. Ya, header sama footernya. Oke, sekarang yang berikutnya, yang nomor 7. Kita akan atur border NCD. Nah, ini yang akan saya bahas kali ini adalah bagaimana sih membuat garis menggunakan border. Memang kalau membuat garisnya menggunakan border, nah caranya pastinya kita blok dulu. Nah, untuk ngeblok dokumen bisa di blok seperti ini bisa, atau klik dari ujung ya. Nah, seperti ini juga bisa. Bisa juga seperti ini. Kemudian untuk mencari border ini tempatnya ada di desain. Nah, di Word yang saya pakai ada di menu desain, ada di bagian pack border yang ini ya. Tinggal diklik saja di sini. Nah, muncul seperti ini. Ada tabulasi border and shading, ada 3 buah pilihan ya, border and shading. Ada tabulasi border, spek border sama shading. Nah, jangan sampai keliru. Apa sih bedanya? Ini mirip ya. Nah, kalau yang border inilah yang akan kita gunakan untuk membuat garis pada teks ya, border. Kalau spek border ini untuk membuat bingkai ataupun garis halamannya. Jadi bukan teksnya tapi halamannya, jangan sampai keliru. Ini untuk ubah warnanya, tapi kita nggak bahas di sini ya. Yang saya bahas adalah bordernya. Nah, untuk bordernya ini kita
Kita ke bagian border, semua salah ya. Kita ke bagian border di sini. Kemudian di sini ada beberapa area setting, area style, color, width, tebalnya sama preview. Jadi di sini untuk menentukan apakah kita mau di box, dikotakin, pakai shadow dan macam-macam ya. Ini untuk stylenya, bisa garis lurus, bisa putus-putus dan terusnya. Dan ini hasilnya preview. Nah di preview ini masih kosong. Ini artinya apa? Artinya belum ada bordernya ya, masih belum ada apa-apa. Ini artinya dia punya 4 sisi, atas, kiri, kanan, dan bawah. Ada 4 macam pilihannya. Sekarang kita misalnya mau bikin garis di bawah dokumen. Nah caranya tinggal kita klik di bagian ini ya. Nah ini artinya garis akan muncul di bawah teks ya, dari dokumen yang kita blok. Jadi kita blok nih. Nah kita blok seperti ini, maka dia akan muncul garisnya di bawah sini seharusnya ya nantinya. Pastikan sekali lagi, pastikan ada di bagian borders di sini. Dan kalau seandainya kita mau kurang tebal, bisa aja ya, tinggal klik aja nih, pilih yang ini tebal, klik ulang di sini. Nah ini tebal. Oke, tinggal di oke saja di sini. Kita coba ya. Nah, maka akan muncul garisnya. Garisnya akan muncul seperti ini. Nah, ini artinya sudah terbentuk satu buah garis menggunakan border. Jadi tidak perlu payah-payah menggunakan garis manual ya. Nah, ini cara menggunakan border dan shading untuk membuat garis. Ya, yang terakhir sekarang kita akan lihat. Ini kadang-kadang pada saat kita buat dokumen itu perlu sekali dibuat dalam bentuk PDF. Kenapa? Karena kadang-kadang kita sekarang sudah zaman digital, maka kita lebih gampang men-share dokumen dan biasanya yang di-share itu dalam bentuk PDF. Oke. Nah, untuk bentuk PDF ini di fitur Word itu sudah disiapkan PDF-nya, tetapi ini kita coba aja langsung ya. Ada fiturnya untuk PDF-nya. Oke, kita akan bentuk save as, file, save as. Nah, di sini di sisi kita akan atur ya, misalnya di bagian mana. Saya buat di E nih, bagian contoh di E. Nah, kemudian kalau bentuk PDF, jadi bagian ini. PDF. Nah, untuk ekstensi PDF ini di Office dari Office 2013 kalau nggak salah, 2013 ke atas itu sudah ada. Tapi kalau yang masih menggunakan Office yang versi ke bawah, PDF ini nggak ada. Jadi harus diinstal dari pihak ketiga. Ya, ini sudah ada, tinggal kita klik aja di sini. Kalau mau lihat lagi tambahannya, tinggal di more option seperti ini bisa juga. Ya, mau di open juga bisa seperti ini. Tinggal di save saja. Nah, nanti dia akan publish misalnya seperti apa. Kita pakai software ini, kita buka. Nah, akan muncullah hasil yang kita bikin PDF tadi. Oke, demikian sedikit fitur-fitur yang bisa kita gunakan, fitur dasar yang ada di Word yang bisa kita gunakan bagi kita semua. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa lagi. Dah.